Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Daryanti dan rekan saya Fitra. Saya Adinda Putri Syahrina. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mini riset yang telah dilakukan di kantor Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok dengan judul analisis pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana kerja dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok. Baik, pertama akan dipresentasikan oleh Fitra. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang pertama ada analisis pengelolaan keuangan dan renja kelurahan. Mini riset Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, fokus pada pengelolaan keuangan, penyusunan renja, transparansi, akuntabilitas, dan peran SIPD. Yang pertama ada latar belakang singkatnya. Yang pertama, peran di kelurahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program berdasarkan perencanaan. Yang kedua ada pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 dan Permendagri Nomor 77/2020. Selanjutnya ada SIPD sebagai pendukung. SIPD meningkatkan akurasi data, mempercepat penganggaran dan pelaporan, mengurangi kesalahan input, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 70/2019. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengelolaan keuangan di Kelurahan Kampung Jawa. Yang kedua ada bagaimana proses penyusunan renja kelurahan. Yang ketiga ada bagaimana pengelolaan keuangan dan renja mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan mini riset ini dengan yang pertama ada menganalisis pengelolaan keuangan daerah di Kelurahan Kampung Jawa. Yang kedua ada menganalisis proses penyusunan renja kelurahan. Yang ketiga ada menganalisis hubungan pengelolaan keuangan dan renja dalam transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada manfaat mini riset. Yang pertama ada manfaat akademik, yaitu menambah wawasan dan referensi tentang pengelolaan keuangan dan renja di tingkat kelurahan. Yang kedua ada praktik untuk kelurahan, memasukkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, renja, transparansi, dan akuntabilitas. Yang ketiga ada manfaat untuk universitas dan penelitian. Yang pertama ada referensi ilmiah dan pengalaman, yaitu pengalaman lapangan bagi mahasiswa, dosen, dan penelitian. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adinda. Pada Adinda dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Fitra. Selanjutnya ada konsep utama pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pelaksanaan harus tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya ada konsep utama renja transparansi dan akuntabilitas. Renja kelurahan, dokumen perencanaan tahunan, tujuan, program, indikator, lokasi, dan kebutuhan pendanaan disusun melalui musrenbang. Selanjutnya ada transparansi, keterbukaan informasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, akses informasi keterbukaan, proses, dan penyampaian tepat waktu untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya ada akuntabilitas, pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik melalui laporan lengkap, kepatuhan terhadap regulasi, dan evaluasi program. Metode mini riset. Kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasinya ada di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok. Tekniknya observasi, wawancara terstruktur,
melalui kasih ekonomi dan pembangunan, serta adanya dokumentasi. Melalui observasi, kami melakukan pengamatan kondisi kantor, pelayanan, dan praktik administrasi. Lalu wawancara, kami informannya Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. Lalu selanjutnya ada dokumentasi, peraturan, literatur, dan dokumen pendukung pengelolaan keuangan dan renja. Analisis data dan kerangka pemikiran. Yang pertama ada financial management, ada planning, execution, dan reporting. Selanjutnya ada SPDIP support, data system enabling process. Dan yang terakhir ada work plan preparation, ada musrembang, RKA, dan DPA. Ringkasan penelitian Kelurahan Kampung Jawa. Studi mengevaluasi pengelolaan keuangan dan penyusunan renja di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, fokus pada proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, SIPD, transparansi, dan akuntabilitas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iis Daryanti. Kepada Iis dipersilakan. Selanjutnya ada struktur dan peran kelurahan. 1. Ada peran lurah, yaitu memimpin kepenyelenggaraan, pemerintahan dan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Bertanggung jawab kepada wali kota melalui camat. 2. Ada sekretariat dan kepala seksi, yaitu sekretaris mengurus administrasi umum, kepegawaian aset dan keuangan. Seksi tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan dan pemberdayaan. 3. Ada seksi ekonomi dan pembangunan, yaitu menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi musrembang dan mendukung penyusunan renja relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya ada siklus pengelolaan keuangan. 1. Ada planning, 2. Ada budgeting, 3. Ada execution, 4. Ada accounting. Semua tahap dilaksanakan berkesinambungan, usulan dikumpulkan lewat musrembang, diprioritaskan, masuk renja sampai RKA dan DPA, dilaksanakan dan didokumentasikan lalu disusun SPJ sebagai bukti pertanggungjawaban. Selanjutnya ada penerapan SIPD. Itu SIPD dipakai sejak perencanaan hingga pelaporan, membuat data terintegrasi dan mengurangi kesalahan input, sistem memberi notifikasi untuk ketidaksesuaian rekening atau pagu anggaran. Ada kendala, gangguan jaringan internet, dan kebutuhan peningkatan kapasitas perangkat serta pelatihan penggunaan. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu papan informasi menampilkan nama kegiatan, lokasi, sumber dana, nilai anggaran, dan waktu pelaksanaan untuk publik. 3. Ada dokumentasi dan SPJ, yaitu setiap kegiatan dilengkapi SPJ, bukti pengeluaran, foto, daftar hadir, arsip sebagai data pelaporan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada SIPD dan akuntabilitas. SIPD meningkatkan keterlacakan data dan ketelitian administrasi meski masih terganggu oleh infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada rekomendasi utama. 1. Ada pelatihan dan BIMTEK, yaitu tingkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan operasi SIPD secara berkala. 2. Ada optimalkan renja, yaitu perkuat identifikasi kebutuhan masyarakat dan dokumentasikan usulan yang belum terrealisasi untuk perencanaan berkelanjutan. 3. Ada perluas media transparansi, yaitu gunakan website, media sosial, atau papan digital untuk memperjangkau warga lebih luas. 4. Ada infrastruktur dan koordinasi, yaitu tingkatkan jaringan, kesiapan perangkat dan koordinasi antar transtasi, serta evaluasi berkala. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.